Halo semuanya, kami dari tim Regensen Radio Podcast mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berlibur, dan buat teman-teman kita di FNB seperti biasa, di mana orang libur kita harus kerja makin keras. Oke, back to the show. Kita ini sama-sama kenal dari MasterChef actually. A lot of people are asking me about that. Ini mah settingan atau enggak? Gini. Jawaban settingan atau enggak, ini bukan settingan. Untuk kompetisi gue benar dijamin itu deg-degannya setengah mati. Gue tiap mau masuk mau muntah gitu-gitu yang kayak. Nervous ya? Nervous. Lu sempet jadi head chef itu? Gue umur 21. Iya, umur 21 lu jadi head chef. Itu gue mind blown. Konsepnya adalah, misalkan ada corporate events, timnya mau ngadain gathering, mereka datang ke kita, nah menunya mereka udah pilih nih, jadi nanti dibagi tim. Nah jadi chefnya tuh ada beberapa, jadi waktu itu ada gua, ada temen gua 4 orang, jadi kita masing-masing handle satu tim gitu. Nah satu tim itu bakal masak makanan mereka sendiri, makan simple, seru-seruan aja. Kita udah prep nih sebagiannya, jadi mereka cuma kayak misalkan bikin meatball ya, bejek-bejeknya doang yang seru-serunya. Ray, ada opportunity Ray gini. Langsung kayak, yaudahlah bikin lah nama lah apalah. Bikin dulu lah di Canva gitu kan yang cepet aja. Nah, ini nama company gue artinya apa gak tahu ya. Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Kali ini kita kedatangan 2 chef muda ke podcast kita. Brian dan juga Reynold. Mungkin kalian sering lihat Brian dulu di MasterChef Indonesia season ke-8 dan Reynold adalah talented young chef. Lagi rising star nih di Jakarta. Mereka berdua joinan bikin private dining yang sering kerjasama sama corporate, private, dan juga bikin cooking class. Juga mereka do content creating di social media. Di episode ini hopefully bisa jadi inspirasi buat kalian yang mau mulai karir di dunia makanan. Jadi sebagai untuk menjadi kulineri profesional itu nggak perlu lagi kerja di kitchen selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun seperti gua. Contohnya ada banyak cara, zaman sudah modern. Nah seperti biasa jangan lupa subscribe di YouTube channel kita. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For updates, cek Instagram kita di Regensen Radio dan juga di TikTok. And without further ado, please welcome Brian and Reynold. Enjoy the show. Okay everybody, welcome back to the show nih. Kita udah ditemenin nih, Brian Ferry Sinanda dan juga Reynold Andika Haris. Welcome to the show. Thank you for inviting. Thank you. Yes. Mantap. Nih chef-chef muda nih masa depan kulineri Indonesia nih katanya. Biasa dikenal sebagai Brian Master Chef. Waduh. Thanks for coming. Thank you for having us. Oke, jadi itu kalian dari Brazen Private Dining. Ya kan mungkin jelasin dulu tuh. Apa itu Brazen Private Dining? Gimana? So basically Brazen Private Dining ini private dining yang kita bangun berdua. Kreativitas kita juga. Basically, talk to the mic. Ya, sorry. So basically ini makanannya Asian contemporary gitu. Asian fusion lah basically. Cuisine. Karena kan backgroundnya kita actually kan kita ini sama-sama kenal dari MasterChef actually. Oke, ya itu gue juga have a couple of questions juga nanti. Bakal kita obrolin. Boleh. Nah jadi intinya awalnya ya karena kita dari kenal di MasterChef nggak kenal sama sekali sebelumnya. Jadi teman, habis itu long story short kita pernah kerja bareng dan style kerjanya oke, cara pikirnya juga oke. Dan akhirnya kayak kita dulu sempat kerja di satu restoran juga di Indo, pop-up restaurant. Nah tapi akhirnya kita sampingannya kita mikir kayak lumayan juga nih kalau kita bikin. Itu yang lu undang gue bukan? Yang waktu itu ya? Iya. Iya, Oke, jadi guys ada restoran deket sini. Terus habis itu gue diundang buat acara lu pop-up, right? Yes. Itu. Iya tempat lu kerja, 7 days namanya guys. Di Lipo Mall Puri. Seberangnya lu mau ke sana. Lu belok kiri karena sebelah kirinya bar gua. Cheers. Asik. Itu lebih penting ya. Smooth. Oke, jadi kalian pertama kerja bareng di sana. Betul. It's a fun event. Jarang-jarang ada pop up di Jakarta Barat. Betul. Gue kaget ya kan. Gue lebih kaget lagi diundang. Oke. Iya. Lu kita jujur deg-degan cuy pas waktu itu lu datang, aduh gile. Enggak, itu actually gue feel confused karena that is actually the first time ada orang yang undang
yang ngundang gua ke gitu-gituan. Oh ya? Yang nggak kenal ya. Si Brian kan yang ngundang waktu itu ya. Iya kalau yang nggak pernah kenalan ngontek buat ngundang gitu. Kalau sekarang udah sering kayak banyak denger dari podcast kan. Lu lebih sering lah. Nah kalau sebelumnya tuh nggak pernah. Kayak waktu itu masih a bit weird buat gue. Gue bilang ke istri gue, ini ada yang ngundang makan. Oh siapa? Biasa tuh ya si ini udah tahu semuanya gitu kan. Enggak nih di Puri sini. Hah? Kenal dari mana? Enggak tahu, diajak makan aja. Oh ya udah, oke kita coba ke sana. Oh itu kalian pertama kali kerja bareng. Pernah. Oke. Terus cocok, terus ini. Cocok, dan akhirnya kita mikir ya, I think untuk ya cobalah gitu kan. Why not gitu. Yeah. Kita backgroundnya kan gue dulu kan kuliah kuliner di US, he was in Malaysia, right? Oke. That's why makanya makanan yang kita brought up adalah Asian fusion because I'm pretty strong in Western food, he's pretty strong in Asian, so and then kita juga mainnya dari kemarin pas ada beberapa klien, banyak kan juga kan klien Indo nggak jauh-jauh emang kepinginnya makanan Jepang lah, gitu. Makanya kita juga akhirnya brought up nggak jauh-jauh dari situ. Nah tapi bisa request gak kalau misalnya guest? Biasanya kan suka ada request. Betul. Gue gak mau makanan Asia, gue mau apa ya misalnya Middle Eastern, ya ini karena ini kita take lagi di bulan Ramadan gitu, Middle Eastern atau Indonesian atau apa gitu, bisa request juga. I think sih kita lebih prefer sebenarnya kita udah ada menu, kita udah bikin beberapa set menu. We would prefer if they choose from our menu kan, karena kan kalau literally make a new menu, berarti kan kita harus research development again, which is cost again. Tapi kalau emang eventnya jauh dan masih bisa ya kita will always try to accommodate them gitu. Oke. Nah, tapi kalau emang eventnya misalkan minggu depan bisa nggak gitu menunya gini-gini. Kita kan juga sebagai chef ada tanggung jawab ya. Maksudnya kalau nggak pernah kita buat, nggak pernah kita tes, kita kasih mereka kan ya risky. Betul. Serem juga risky. gitu. Harus book berapa lama in advance sebelumnya? I think a week before. Tapi kalau untuk menu-menu yang udah kita sediakan. Kita so far udah ada 3 menu yang kita sediakan. Tapi mereka bisa mix and match. Betul. Dan di Brazen ini kita juga mengakomodate untuk yang mau belajar masak bersama. Betul. Belajar masak bersama. Dan makan makanan yang mereka masak juga. That's interesting. Gimana? So, konsepnya itu dari mana? So background story-nya dulu pas gue kerja di Chicago, gue pernah kerja di satu company di mana yang mereka tuh konsepnya adalah misalkan ada corporate events, misalkan accounting firm atau apa, timnya mau ngadain gathering, mereka datang ke kita, nah menunya mereka udah pilih nih, bisa ada yang courses, bisa juga ada yang finger food, jadi nanti dibagi tim. Misalkan ada 20 orang, bagi aja 5 tim, 4. Nah jadi chefnya tuh ada beberapa. Jadi waktu itu ada gue, ada temen gue 4 orang. Jadi kita masing-masing handle satu tim gitu. Nah satu tim itu bakal masak makanan mereka sendiri. Makan simple, seru-seruan aja. Intinya kan it's a party. It's a gathering gitu. Betul, corporate event for fun. Nah jadi kita lebih ngarahin, kita udah prep nih sebagiannya. Jadi mereka cuma kayak misalkan bikin meatball ya bejek-bejeknya doang yang seru-serunya. Iya. Oh oke, that's fun. Gitu. Nah itu konsep yang kita tawarkan juga selain hanya private dining regular. Nah itu something yang for us I think it's new. And we both like to interact with people and to teach people. Oke, oh that's nice konsep. Oke guys, kalau yang mau outing tuh, yang punya restoran apalagi belajar masak apa kayak yang beda dari menunya gitu kan. That will be very fun sih kalau outing gitu. Ya, totally. Indeed. Ya, kontak langsung tuh Brazen, IG-nya di Brazen. Brazen aja IG-nya. Sebentar nih. Wah lupa guys. Bisa langsung kontak ke WA kita, itu ujung-ujungnya juga kalau mau untuk pembookingan ke WA kita juga. Oke. Brazen.dining. Brazen.dining langsung kontak aja, private dining. Minimum berapa orang? 2 jalan juga. Minimum kalau untuk private dinner makan minimum 6. Minimum ber-6, terus kalau mau corporate event ya terserah dia atur aja. Betul. That's interesting sih, it's something new lah, something new di itu. Oke. Kan biasanya ada yang begitu tapi ya bukan sama sekelas chef yang gimana-gimana gitu kan palingan. Oke. Di zaman sekarang udah buka semuanya, private dining tuh gimana sih bisnisnya sekarang? Cuma backstory kalau misalnya emang private dining ini tuh tadi mulainya kan emang trendingnya tuh dari COVID ya. Karena kan orang maunya ke rumah segala macam. Nah mulai sekarang ini udah banyak yang tereducate untuk lebih suka juga private dining di rumah sebenarnya. Ataupun buat event-event tertentu karena emang lebih merasa apa ya kayak
private dan mereka juga tahu dimasakin langsung nih sama chef-chef ini gitu. Jadi I think that's the thing yang buat orang-orang tuh kayak tertarik banget sama private dining tuh dari situ sih. Ya dulu zaman gua private dining tuh nggak banyak sih. Gua ngelakuin, terus habis itu chef Andika Maxi ngelakuin gitu, terus nggak banyak. Kalau sekarang seems everybody is doing it. Yes, right? Karena ya modalnya tidak sebesar lu buka restoran sih, jauh banget kan. Karena kan yang penting ada kitchen. Kebetulan gue kan ada kitchen studio di rumah yang dimana ya sometimes kalau emang ada private event ya we twist that as like our production kitchen gitu. Ini juga. Ini juga. Of course lah. Konsultan semua di sini segala macam. Buat test food segala macam ya. Ini dibikin tuh untuk itu, bukan buat podcast, man. Bukan buat podcast karena it's not ideal sebenarnya buat podcast. Kan kalau podcast biasanya proper studio soundproof, gitu kan. Iya, soundproof biar. Tapi kan ini tuh dibuat waktu itu ya gue develop menu karena I do consultant di situ. Mau food testing, tamunya duduk di sini udah gampang gitu kan. Tapi kalau private dining enggak karena ini di rumah orang tua gitu. Oke. Jadi business is doing good dong. Brazen ya. Plus minus lah ya. Tapi kita juga kan kita banyak ngadain pop-up event gitu. Iya. Jadi selain regular private dining, we also have like collaboration with restaurants gitu-gitu. Sebenarnya serunya dari ini adalah kita menunjukkan kreativitas kita sih. Betul. We show our creativity, terus kita trying to stand out juga. Basically they know kalau ini kan emang benar-benar makanan yang kita buat berdua. Nah dari sono pun bahkan sampai ada customer yang impress, yang sampai nawar-nawarin mau kerja di restoran gue nggak, mau kerja di hotel gue nggak, ya mereka mau bangun semua. Which is yang sebenarnya ya we actually have plans yang lain sebenarnya. That's why we don't take it gitu. Kemarin sempat kita ditawarin di Bali actually sempat ditawarin. Ada orang yang habis event gitu. Emang dia waktu itu hire kita for his private event, and then baru dia pitching ke kita, kita actually ada mau buka hotel gini gitu. Kita ditawarin, tapi kita karena kita lagi actually in a plan yang dimana kita actually kepingin cari pengalaman lagi di luar. Keluar negeri. Betul, keluar negeri. That's nice. Why? Gue merasa ya, I came from industry, work for almost 2 years I would say. Gue merasa, and then balik ke Indo, abis itu join MasterChef. Sekarang kebetulan ya, puji Tuhan aja ada aja project-project. Tapi gue merasa as a chef, it's a long path, it's a long journey. 2 years of working is still something yang... Iya, tapi kan lu udah ngerasain kayak, contoh nih kasarnya, lu ngerasain bukan kitchen experience-nya, lu udah ngerasain duitnya. Iya. Itu, tanpa kitchen experience itu. Tapi that's interesting loh, biasanya kalau udah begitu, ya males. Kasarnya ya ngapain gue balik ke kitchen lagi, slaving away, apalagi kerja di luar, lu tau kerjanya berapa lama, duitnya sama lu misalnya lu pop up atau lu ada private dining is marginnya tinggi banget as we know ya kan. Event harian begitu, terus habis itu kalian juga do content creating gitu kan, duitnya gak segitu gitu. Why? Ini sih kita interesting aja ada yang mikir kayak gitu. Kita soalnya merasa kita sama-sama masih muda. Kita merasa lebih kayak kalau kita mau build a business, maksudnya a restaurant for example yang keterikatannya kan besar. Di umur sekarang I think ada 2 opportunity nih, satu mau keluar, satu bikin bisnis gitu. Kita merasa kayak bisnis ini masih bisa dilakukan maybe ketika kita sudah pulang nanti misalkan dari luar. Kata kasarnya tunggu pas kita udah mateng lah, udah yakin banget, I think we can actually siap gitu loh. Sekarang kita kepingin keluar, like you said sebenarnya kalau kerja di luar gimana, kita mikirnya lebih kerja di luar bayarannya masih lebih besar gitu. Jadi bisa secara tidak langsung mencari modal dulu untuk bikin bisnis kita ya di future gitu. Ya hopefully. Rencana mau di mana? Mau barengan juga gitu, satu restoran juga? Satu restoran sih nggak harus, cuman kita kemarin sempat mikir satu kota at least. Satu kota. Jadi kan secara rent juga lebih gampang. Iya. Emang kita juga udah pernah travel bareng, so far oke gitu-gitu. Yang pas ke Jogja acara lu kan. Iya. Meet Yogyakarta. Thanks for coming by the way. Rencana mau kemana kalian emangnya? Kita New Zealand. Why? Karena pertama opportunity-nya sekarang lagi dapatnya di sono, karena emang mereka lagi mau majuin F&B industri mereka di sana. Salary wise juga make sense. Dan apa lagi ya? And di sana juga industri makanannya juga, maksudnya dibilang
gak bagus juga bagus. No, But bagus. It's really good actually there. Oh, ingredientsnya amazing man. Iya. Ingredients. Jadi itunya kan. Jadi emang kesono tuh emang apa ya? Try to find something new aja dan juga make a room for another skill and another ini aja. Lu tapi kalian udah pernah ke sana? Belum. That's also one of the interesting that's very beautiful juga di sana. Yep. That's what we actually agree as well. Sebenarnya kan ada banyak yang nanya, kenapa New Zealand? Kotanya kan banyaknya domba gitu loh. Iya, lebih banyak gitu. domba daripada. Ada yang kenapa nggak Australia? Betul, gitu. Ada yang nanya Australia. Gue personally, gue orangnya suka nature. I love nature. Iya, itu udah pasti kayak, the best spot lah kalau nature. Makanya New Zealand kan offer kind of like that. Kita kemarin sempat lihat di Auckland, which is kan is still city, but if you want to travel for kayak gitu-gitu yang I think New Zealand kayaknya sounds interesting. Yeah, it's very interesting dari segi quality ingredient. I heard because nanti kalau kalian jadi kesana, I hook you up with my brother. Oh nice. Yes, jadi gue punya adik guys itu di Auckland. Dia adalah seorang manajer cafe. Sekarang dia megang berapa cabang. Dia di F&B juga. Nah, I'll hook you up nanti bisa help you guys out lah kalau misalnya itu. Tapi kalau dari segi ingredientsnya, nature-nya dia kalau lagi makan di restoran-restoran bagus kan suka ngupload IG story gitu kan. Amazing juga. Karena bahan-bahan di sana ya. Amazing man. Nature bagus-bagus banget gitu. Oke. Ada rencana timeline-nya kalian mau cabut kapan? Hopefully sih this year sih. Hopefully this year kita mau ke sono. And kita kemarin udah dapat satu connect. Kebetulan Reynold emang ada temen di sana dan emang dia juga kerja di F&B restaurant, one of the restaurant. Nah kita kemarin sudah sempat kontak sama sana. Nah tapi ini prosesnya masih ya lumayan alot lah ya beberapa ya. Tapi ya we'll see lah. Hopefully this year. Yes, hopefully nanti. Ntar gue pikirin kalau gue ada kenalan di sana. Itu kan. Ntar gue suruh adik gue aja. Oke. Oh iya, good luck. Thank you. Nah ini Brazen udah buka, udah jalan berapa lama berarti? Kita baru 2-3 bulan sih sebenarnya. Actually it's still pretty new. Actually dari... Enggak, lu event, seingat gue ya, event lu udah sering bareng, tapi nggak ada namanya aja. Betul. Okay. Nah jadi sebenarnya event kita udah berapa kali pop up, 3-4 kali. Nah tapi... yang membuat mencuat akhirnya ada nama Brazen karena waktu itu sempat temen gue dari US lagi pulang. And then she was like, lu ini deh masakin buat keluarga gue mau gak? Gitu. Gue bayar deh gitu kayak. Gue langsung telepon, Ray ada opportunity Ray gini. Langsung kayak yaudahlah bikin lah nama lah apalah. Bikin dulu lah di Canva gitu kan yang cepet aja. Gitu. Oh I done that many times. Nih nama company gue artinya apa gak tahu ya. Awalnya tuh cuman kayak BR Dining gitu. Oke, O'Brien. Oke. Which is like super simple. Iya. Oh gue pikir kayak chef-chef Michelin Star kan pakai namanya nah. Dinner restorannya right. Ya itu kepepet sih waktu itu kepepet. buat yang kepikiran aja BR Dining. Oke. Kita udah waktu gak lama abis itu harus print ini tuh kayak udahlah ini dulu lah edit dulu lah yang penting ada print jadi gitu. I done that many times ya. Many times. Nah habis itu baru kayak tapi BR kayaknya kurang catchy. Baru akhirnya kayak kita harus pikirin nih nama yang oke dan ininya apa. Akhirnya discuss brainstorming ketemulah akhirnya nama Brazen karena artinya juga kita lumayan demen artinya itu kan bold, dare to be different lah intinya gitu. Jadi itu yang mau kita angkat. Oke. Nice ya, semoga sukses lah ya. Amin. Any pop-up events coming up guys? Yes, actually May. In May we have 2 di mana? Yang satu ada di Plaza Arcadia sama Finplus. Shout out to PT Jadi and all Finplus gang. Ya kan? All our friends over there. Oh long time partner kolaborasi man. Nah. Yes. Terus dulu kan lu sama mereka kan seperti. Yes. Ya Jen, shout out to Jen dan Pak Billy of course. Itu udah mau approach lagi tapi ntar habis lebaran baru meeting. Oke. Ya kan tidak mungkin kita lagi bulan Ramadan ngawain gitu. Ya. Betul. Itu dah. Ya hopefully nanti kita continue. Nah, itu ya. May di Finplus. Finplus itu yang pertama, yang satu lagi masih on meeting tapi kemungkinan tanggal Mei 20. Yap. Itu di Smriti. Oke. Sama Chef Indra. Nah stay tune guys ya buat eventnya mereka dari Brazen. Six Sense Dining gitu sih sama si Chef Indranya juga. Six Sense Hands Dining. Oke. Karena kita kan udah 4. Oke, iya benar. Biasa 4 hands dinner ya. Oke. Six Sense Dining. Iya. Ya hopefully nanti abis bulan Ramadan ini sih pasti banyak event lagi sih. Amin. Ya kan.
kemarin sih gila banget. Udah event banyak. Plus konser-konser banyak. It's a weird place for F&B sih. Betul. Gila, event banyak, orang ketarik ke sana, ada konser. My God. Kemarin gue baru ketemu sama Bang Pati. Oke. Dia ngobrol kayak gila lagi slow banget gitu. Iya, Even Ramadan ini lagi banyak banget restoran katanya dia. Iya. Slownya lagi parah. It's a weird aneh buat F&B di bulan Ramadan. Biasanya tuh yang khususnya yang restoran itu meledak banget kan. Tapi sekarang enggak. Iya, itu dia. Padahal ada aneh THR. Kenapa ya? Nggak tahu. Karena menurut gua sih orang mungkin masih saving buat lebaran ya. Ya kan? Okay. Tapi biasanya itu tidak terjadi gitu loh. Biasanya bulan Ramadan tuh justru one of the biggest sales month. Selain bulan Desember dan Februari karena ada Valentine. Biasanya begitu. Apa mungkin ada efeknya kemarin? Ya lu tau lah kemarin konsernya berapa banyak sebelum Ramadan mulai kan. Gila setiap minggu ada ini. Pengeluaran orang ya kan. DJ, mulai dari DJ, penyanyi. Pop-up event juga banyak banget gitu kan. Mungkin ya gak tahu, it's a weird place nih. Duitnya lagi habis nonton. Iya betul. Kebanyakan event di Indonesia. Betul. Iya tapi oke. Jadi Brazen mau ada 2 event. Stay tune di Instagramnya dan juga di Instagram mereka personal. Yes. Ya kan, your Instagram ada di Brian.mci8. Brian.mci8. Dan Renault Haris S-nya 2. Oke, jadi stay tune for that. Oke, guys. Nah, nih gue mau nanya-nanya soal MasterChef. Gue ada beberapa hal yang penasaran Mas. Boleh. Pertama, kenapa lu berdua decide buat ikut? Karena kenalan di sana katanya. Gue dulu ya. Iya, kan udah pengalaman nih. Yes. Setahu gue kayak itu harus home cook dulu awal-awal. Tapi kan lu udah pengalaman nih kan, lu pernah di Chicago, lu di Malai juga kerja lama gitu kan di kitchen. Terus gue lebih interestednya kayak kenapa lu berdua tertarik untuk ikut MasterChef gitu. Boleh. Kalau gue kan awal mulanya tuh kan gara-gara emang gue di industri kitchen gitu lama. Terus gue sempat mikir dunia entertainment buat dunia kitchen tuh kayak gimana ya, penasaran juga nih. Itu yang utamanya kenapa gue pengen coba ikut MasterChef. Karena gue mau tahu dunia entertainmentnya F&B tuh gimana sih gitu loh. Iya. Dan yang kedua emang waktu itu kan lagi COVID. Yang gue waktu itu di tahun itu ada plan sebenarnya mau ke US. Oke. Udah ngeling juga sama satu agency yang mau ngebantuin gue cari kerja gitu. Tadinya ke linknya ke Alinea tadinya. Tadinya udah kontekan sama si Simon Davis-nya juga. Cuma akhirnya gak jadi dan COVID juga nyerang. Akhirnya ya akhirnya batal. Iya. Jadi gue mikir oke, gue harus ngapain. Kayak gue mikir entertainment kayak menarik juga nih. Gue pengen coba gitu. Akhirnya gue ikut. Ya dari situ makanya gue kenal Brian gitu. Oke. Kalau lu kenapa? So quite a long but gimana ya? Jadi intinya apakah ada aspirasi mau jadi celebrity chef gitu ke depan? Which is nothing wrong ya. Nothing wrong. Totally. Ini di sini bukan channel yang ngejudge celebrity chef. Karena susah dan gue gak bisa. Betul. It's not easy at all. Gue gak bisa. In front of camera. I think I watch on your podcast. Iya. Untuk keep people interact with you in front of camera harus yang kayak engaging. Kalau gue demo tidur lu semua. Bosan. Jujur sih ada tertarik kepingin jadi celebrity chef. Tapi gue lebih ke arah kepingin yang sambil travel juga. Gitu loh. Travel and eat and then discussing about the industry as well. Anthony Bourdain. Ya? Iya. Siapa yang gak mau jadi dia bro? Live for food man. That's like the dream. Tapi itu sebenarnya nggak pernah terpikirkan di situ. Motivasi awal gue tuh ikut MasterChef. Karena waktu itu gue bisa dibilang in my lowest life stage. Jadi gue 2020 kan pulang dari US. Itu sebenarnya gue belum mau pulang. Cuman ya karena keterbatasan visa ya mau gak mau harus pulang. Gitu kan. Jadi di situ udah kayak merasa aduh gue quote unquote gagal nih pulang US. Pulang. I feel the same way by the way. Waktu gue balik dari Paris. Ya kan merasa ada burden ininya gitu. Iya. Gue gak mau di sini. Betul. Kayak I still wanna stay there, experience more gitu. Tapi didn't work out dan harus pulang. Cari kerja pandemi, F&B di sini lagi mati-matinya juga kan. Everywhere in the country, anywhere gitu kan. Jadi nyari kerja juga susah. Akhirnya sempat udah mau dapat satu kerja.
udah ditawarin offer letter tetap. Ternyata ujung-ujungnya PHP. Oke. Nggak jadi. Makin low lagi tuh kayak. Dan itu tuh gue inget gue umur 24. Sekarang gue udah 26, umur 24. Karena kan gue belum pulang dari US lama. Gue gak pulang 4 tahun. Jadi kamar gue tuh lagi berantakan banget. Dan plafonnya tuh lagi rayapan. Jadi lagi dibenerin total. Jadi gue harus tidur bareng nyokap gue. Sama bokap nyokap gitu. Jadi bokap nyokap di ranjang atas, gue di lantai gitu kan. Nah itu gue inget banget ada satu malam dimana gue kayak, shit man, gue udah mau umur 25, udah mendekati quarter life crisis, tidur masih sama papa mama, kagak punya kerjaan, hidup gue apaan nih kayak I'm so useless gitu. Iya. Nah jadi I'm so useless, fucking sad. Jadi kayak 2021 masuk, kebetulan ada teman gue yang screenshot Instagram. Kalau mau tahu tentang Master Chef, kontak nomor ini. Dulu gue orangnya tuh overthinker. Gue takut mau ngapa-ngapain, ambil keputusan overthinking banyak, akhirnya jadi nggak berani gitu. Jadi akhirnya di situ gue merasa life stage gue udah lagi parah-parahnya, dan gue merasa gue sebagai overthinker itu banyak membuat gue batu sandungan juga dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yang akhirnya gue detik, oke, gue nggak boleh kayak gini lagi. Fuck it. I just need to try it. Iya. Even pas gue mau apply pun gue overthink. Itu kan yang kayak lu bilang, itu kan bukan untuk home cook. Misalnya gak boleh. Gue kan ada professional background, pernah kerja di hotel apa gitu-gitu. Gak mungkin keterima lah gini gitu. Udah takut duluan gitu. Tapi ya kembali, motivasinya ya udah I just try it. We'll see what's gonna happen. And then I go try, and ternyata iya kamu lolos seleksi. Datang ya ke RCTI 2 hari lagi, masak bawa semua. Kita nggak ada sediain apa-apa sama mereka. Panci, air apa semua itu kita bawa sendiri. Datang kucuk-kucuk masak gitu. Audisi sama itu Renata juga. Belum, itu sebelum. Jadi ada satu stage dulu yang dimana kita masak untuk food producernya mereka. Nah di situ masak 1 jam semua di timing. Siapa namanya produsernya? Chef Eva kalau nggak salah. Eva ya. Oke. Ada. Tapi waktu itu kita nggak tahu yang nilai siapa. Pokoknya dia bilang adalah timnya mereka yang menilai. Gitu. Itu kayak krunya aja sih kayaknya. Tapi kayak ya gue nggak tahu sih. Lu nilai sama krunya. Karena kan itu it's a show, right? It's a show. Betul. Lo harus lihat profile juga, cara ngomongnya. Biarpun makanannya enak banget tapi ngomongnya AO ya jelek dong acaranya nanti gitu kan harus mikirin itunya. I think one thing yang people need to know ya is still entertainment industry and it's for TV. Dia pasti ngelihat kan karakter lu seperti apa, ada karakter unik nggak gitu. Bisa menjual nggak gitu. Of course. It's a show it's gitu. A show Kalau lu emang literally chef profesional semua yang di kitchen, udah diem dong, nggak ada apa-apanya, nggak ada. Siapa yang mau nonton? Nggak ada interaksinya, diem-diem aja. Gitu kan jadinya. Tapi awal-awal kita semua juga kaku. Ya maksudnya we're not professional actors or something like that, right? Jadi is the camera like here, lu lagi masak? The camera is here gitu. Nah jadi misalkan gue lagi masak nih 1 jam, nanti ada timnya datang, tim kreatifnya. Habis itu biasa mereka, Bray, ini ya on the fly ngomongnya. On the fly. Jadi sambil masak, sambil di interview. Jadi kamera sini, tim kreatifnya sini. Nanti lihatnya ke sini ya, jangan lihat ke kamera. Gitu. Masak apa Bray gitu? Iya, masak apa gini, kesulitannya apa gini. Kenapa ini? Iya. Kadang kalau lagi semaning, bentar dulu ya, bentar. Gue beresin dulu. Gitu. Yang gue penasaran lagi adalah saat lu ngomong-ngomong. Yang interview. Iya, itu kapan? That's actually, a lot of people are asking me about that. And a lot of people ask like, ini mah settingan atau enggak gini gitu. Jawaban settingan atau enggak ini bukan settingan. Untuk kompetisi gue benar dijamin itu deg-degannya setengah mati, gue tiap mau masuk mau muntah gitu yang kayak nervous ya. Nervous. Itu pengalaman gugup terparah gue. Gue dari pagi standby pas di depan yang mau audisi on air itu sampai gue dapetnya yang malam. Benar-benar malam paling terakhir. Jadi itu dari pagi udah gugup tuh. Sampai malam. Oh my god. Gila sih. Ya proses syuting lama kan. Iya. Gitu. Dan very nervous sih. Buat seorang yang biasa di dapur, lu dikasih kamera dan lu tahu nih satu Indonesia nonton. Yes. Lu salah ngomong gak kerekam tuh. Damn. Tapi nervous dan yang kita semua yang di dalam pasti bisa masak. Cuman kan yang menjadi tantangan adalah we don't know what to cook. Kita gak tahu ingredientnya apa, tantangannya apa, waktunya berapa lama. Jadi pas masuk tuh yang kayak, shit gue masak apa, sekali buka jeng kayak oke, harus mulai mikir.
chefnya lagi ngomong di depan, Chef Renata, Chef Yuna, jelasin tantangannya. Sambil lihat ingredient. Udah oke, gue bakal masak ini. Waktunya 30 menit. Syake harus ngulang mikir lagi gitu. Ternyata yang lu pikirkan gak bisa dan 30 menit kelar gitu. Masuk ke pantry, bahannya habis. Udah kan rebutan kan. Bahannya habis, ulang mikir lagi gitu-gitu. Jadi tantangannya tuh di situ. Oke. Nah, yang itu yang jadi untuk yang interview itu, jadi ketika masak itu fokus memasak. Nanti proses syuting interviewnya itu adalah biasa malamnya. Jadi kita syuting dari pagi jam 6.30 tuh udah keluar dari hotel. Langsung ke RCTI syuting sampai malam. Nah malamnya udah syuting beres, baru syuting interview. Nah itu jadi mereka ada tim kreatif banyak, ada 10 orangan gitu tim kreatif. Dia catat-catetin event-event penting. Oke. Baru jadi yang itu soalnya biasa kan interview, iya gue sebel banget sama si Reynolds gitu segala macam. Itu gimana feeling lu waktu itu gitu? Nah untuk omongan mereka nggak atur sama sekali. Itu kita jadi misalkan gue tim kreatifnya, Bray ini pas event ini tadi Kak Febs jatuh gini. Lu mau komenan apa nggak? Oh gitu. Nah, jadi tergantung kitanya sendiri kalau emang ada. Berarti lu harus pinter-pinter juga ya? Ngomong. Iya lu harus pinter-pinter create a brand image and words and storyline for yourself. Betul, gitu betul, kan? Betul. At the end of the day kan it's brand image, personal image yang lu mau build. Dulu sempet galau juga men, gue kayak aduh gue mau julid-julid gak ya, kalau julid-julid kan biasa lebih banyak tayang di TV gitu. Iya. Namanya aduh gue lupa sebutannya, pokoknya kalau yang biasa nongol di TV kan lebih banyak. Iya yang nyindir yang atau apa gitu kan. Tapi gue merasa screen time-nya lebih banyak screen time. Itu dia screen time-nya jadi lu ditonjolin terus. Betul. Gitu kan. Dari segi itunya berarti ada competitive side-nya juga gak itu? I think semuanya dalam hati kayak gue kepingin screen time gue banyak. Iya pastilah. Pasti gitu. Buat apa di sana kalau enggak gitu kan? Tapi gue tahu gue orangnya bukan tipe yang julid-julid. Jadi gue ketika disuruh kayak lu disuruh komen gitu. Ya komen gue ya apa si Reynolds kepleset gitu. Tadi Brian. Lu ada komen gak gitu? Orang jalan aja gak bisa ya. Screen time langsung banyak udah kayak gitu ya kan. Tapi mereka sih gak ngatur. Kita dibebasin mau ngomong apa. Cuman mereka sangat menekankan lo gak boleh ngomong keterangan waktu. Oke, that's nice ya. Apa? Learn new things every day. Ternyata begitu. Interesting sih. It's an interesting industry to learn as well. Yes, karena itu a totally different profession. Seninya beda, yang lo harus pelajarin beda. Lo masak di depan kamera, keep people kayak perhatiin lo bisa ngejokes, lo bisa interaksi sama mereka, itu different art. Dimana lo gak pelajarin lah di kitchen. Betul. Ya kan, kecuali mungkin lo chef teppanyaki ya, kalau gue bilang tuh jago-jago tuh interaksi sama tamunya gitu kan. So what's the dream nih dari lu berdua, the big goal dari Brazen? Kayaknya sih seperti semua chef ya, pasti kan ujung-ujungnya mau punya satu entity ya berarti ya restoran sendiri. Cuman ya untuk kapannya atau di mananya juga belum bisa ngomong, karena ya sekarang ya kita mau matengin diri dulu. We make more rooms of experience juga dulu. Jadi bahkan kalau udah punya restoran atau jadi head chef itu selalu ada room for learning kalau di F&B industry ini. You never stop. Never stop. Karena ya lu jati diri lu begini, ternyata jati diri restoran lain begini. Dari situ juga lu belajar cara mereka begini ya. Jadi always have a room lah. Jadi dari sini mumpung masih muda juga ya udah kita sikat dulu lah, cari experience banyak-banyaknya, which is makanya kita mau ke luar negeri, which is yang ke New Zealand gitu. Iya. Jadi dreamnya sih ya pasti ya buka restoran sih. Buka resto ya one day ya. Nice. Apa Asian twist restaurant. Ya. Masih kita omongin sih sebenarnya. Karena I think kalau untuk restoran kan view-nya kita juga masih harus kita matengin. Gue lebih tertarik something yang simple, everyone can come and eat, quite intimate. Daripada misalkan fine dining atau gimana gitu. Tapi ya we'll see lah itunya arahnya. Iya, karena kadang ada speciality-nya ini gitu, terus tapi kayak adanya investor mau buka steakhouse. Ya lu mau terima apa enggak nih gitu kan. Ya gitu juga harus dipikir nanti ke depannya. Right? Betul. Iya, tapi itu ya I'm telling you now, kalau misalnya untuk dari segi kerjanya, pengalaman di dapur itu ngebantu banget, tapi being a restauranteur itu is a different game lagi gitu. Pasti. Harus keluar dari dapur justru untuk belajar itunya, dan gue juga baru itu gue juga baru banget, jadi long way to go lah. Long way to go. Exactly. Interesting lah. Oke. Yang salah satu yang interesting dari lu, Ray, lu sempet jadi head chef
Itu pada waktu umur lu masih muda banget berarti tuh. Gue umur 21 untuk head chef. Iya, umur 21 lu jadi head chef. Itu gue mind blown. Gue mind blown. Can you tell us about that? Itu so pengalaman lu? Before that, I got this opportunity di saat lagi COVID juga. Jadi I was thinking like, gue mikirnya gue ambil ini impactnya apa ya? Gue bisa dapat apa? Di otak gue satu hal yang pasti, kalau gue ambil posisi ini, gue mau fix the problems di restoran itu, which yang menurut gue itu hal yang paling penting untuk gue lakukan. Masalah gue sukses di sono apa enggaknya, bagi gue as long as I solve the problem, gue memperbaiki dan gue jadi solusinya. Jadi solusi untuk restoran itu menurut gue is a success buat gue, buat kebanggaan, buat kesenangan gue sendiri lah. Iya. Ya, untuk kayak dibilang lu sukses gak sebagai jadi head chef? Kayak menurut gue sih ya itu baik lagi tergantung orang ya. Orang mau lihatnya seperti apa. Cuman selama gue merasa gue udah memperbaiki restoran ini, menurut gue it's another step buat gue untuk menjadi seorang chef yang baik gitu. Nah dari situ juga gue mengambil job ini karena gue dikasih kesempatan kasarnya untuk learn management without actually making my own restaurant. And without from your money as well. Belajar kan. Aside from my money juga gitu. Enak banget. Nggak ada tuh zaman gue dulu gitu. Jadi ya dari situ sih, itu yang gue ambil, yang gue petik dari pengalaman gue sebagai head chef dari situ. Nah apa yang lu paling pelajarin di umur segitu, begitu lu dikasih tanggung jawab yang besar? Lu harus nge-lead tim ya kan, belum lagi pasti ada celotehan dari staff lu lah, pasti gitu dari kan. Dari staff dan juga dari bos juga. Jadi sebenarnya lah bos kan yang hire lu, bagaimana dia nyelotehin lu juga. Cuman mau dapat screen time dia bro. Enggak, jadi kalau dari bosnya pasti kan mereka punya expectations. Mereka juga pasti ada goal dan juga plan yang mereka mau untuk dicapai. Gue karena bos-bos gue juga kasarnya bukan di bidang F&B sebelumnya, jadi pasti kan adalah hal-hal yang mereka suruh tapi mereka nggak pikirin side effect-nya atau operasionalnya bakal gimana, mengganggu apa enggak. Oh ya biasa lah itu. Ya which is make sense kan, makanya ya dari situ gue harus menenangkan mereka, jelasin ke mereka, dan juga kalau dari staff ya pasti mereka adalah kayak kok gue ngerjain banyak hal. Management side kan pasti harus kebanyakan paperwork segala macam, karena gue harus ada buat laporan tiap bulannya, laporan ini itu, food costing and everything. Tapi mereka nggak tahu karena selama ini mereka belum punya head chef sebelumnya. Jadi mereka tuh nggak tahu what paperwork that I actually do. Jadi ya kelihatannya nggak di dapur. Ya maksudnya. Gue padahal sebenarnya gue juga bantu di dapur. Basically gue bahkan kerja 10 jam lebih, 11 jam 12 jam gue hari. Karena gue harus di depan bikin paperwork dan juga gue harus masuk ke dapur kalau lagi rame ya kan. Ya itunya sih paling yang harus ya semua orang tahu apa yang dilakukan oleh head chef gitu di situ. Dan fun fact-nya lagi sebenarnya gue pas sebagai head chef di situ, gue kerja marketingnya juga, gue yang desain menunya juga. Jadi basically gue belajar semua, kayak gue buka restoran gue sendiri gitu loh. Well that's good for your career ya kan? Ya sebenarnya bagus, cuman waktu itu sih capek. So capek. Belum lu buka tempat sendiri, lebih capek lagi gitu. Ya, makanya dari situ ya gue belajar banyaknya sih. Besides from the food itself, gue juga ngelakuin hal yang lain-lain, marketing and everything. Itu gue juga jump in semuanya. Kayak bahkan kalau ada Chinese New Year atau apa, itu gue juga harus tektokan juga. Gue mikirin, kayaknya harus digini-giniin gitu. Iya, gue liatnya interesting position aja. Oke, this guy is obviously really young gitu kan. Kelihatan dari muka lu bro, beda sama muka gue. Terus kayak gila udah jadi head chef ya, gimana rasanya nih gitu. Karena pasti ada positif sama ada negatifnya lah in everything gitu kan. Oke. Ya tapi ada opportunity jadi leader, of course lu ambil lah. Nggak mungkin enggak, ya kan? Oke. Nah lu tadi juga bilang interesting, lu mau jadi apa, food traveler? Ya. Oke. And you working towards that nih kalian berdua sekarang? Ya, kita kan emang private dining ya, as we know, itu kan tergantung dari panggilan. Jadi kalau emang sampingan lagi nggak ada banyak, ya kita, I do have my own content kan, I make content creator, and Instagram, masak gitu-gitu. Dan kita beberapa juga pas dulu ke Jogja, kemana, I do make vlogs and everything. Iya, it's hard work loh. Dan biayanya mahal travel. Bakar duit. Gitu gila banget. Gue udah coba
kita Regensen Radio 3 kali. Karena nggak bisa sering-sering, karena kan pengennya kayak podcast nih, abis mulai nggak berhenti. Ternyata ya biayanya gila men, mahal banget cuy travel show. Apalagi kalau lo ada tim kamera misalnya, kan nggak mungkin selama-lamanya lu sendiri melulu kan. Betul. Pasti ada tim nanti, belum editingnya, prosesnya lama banget. Betul. Hotel, tiket, transportasi di sana, gila. Crazy. Gila, gue waktu itu, gue juga ada dream yang sama, ya kan? I dream about being Anthony Bourdain lah gitu kan. Gila, makan, minum, dibayar, terus habis itu meeting a lot of new people. That's true. Belajar budaya baru, dan di Indo kan kayak, ya itu heavennya lah gitu. Lo kemana aja budaya beda gitu. Oke, kita nggak usah jauh-jauh keluar negeri deh, kita konsepin di Indo gitu segala macam. Ada kesempatan ke Aceh. Oh yang waktu sama Archie ya? Iya, itu kan gue diajak Archie basically, dia bilang, Ray, gue mau ke Aceh, lu mau ikut gak? Ada slot buat 1 orang lagi, tapi lu harus jadi speaker. Nanti gitu, oh ya udah. Nah dia bilang, tapi abis itu kita lanjut ya. Jadi acaranya tuh 3 days, abis itu, tapi kita lanjut ya 2 minggu kita ngiter Aceh. Seru banget. Pertama, gila, let's go. Begitu gue hitung budgetnya. Anjir, budget keluar sendiri? Keluar sendiri. Tiket pesawat dibayarin. Tiket dibayarin karena diundang. Abis itu udah. Hotel dan lain-lain, makan. Pas acara itu di cover. Gue makan enak juga gitu. Dibawa ke tempat-tempat legend di Banda Aceh. Okay. Hotelnya nice dibayarin. Tapi abis itu yang gue trip keluar-keluar, ya enggak. Extend sendiri. Karena acaranya kan udah kelar. Gue cuma minta switch tanggal tiket doang. Ya itu hitungannya gila, kita 2 minggu aja habis hampir 15. Karena kan ya hotel, transport, make sense gitu makan, kan. Lain-lain. Makan gitu kan. Lu pasti hunting makanan yang susah dapat, iya kan gitu. Terus jauh-jauh gitu kan. Bensinnya gitu. My God. Jadi terus baru kebuka lah, gila. Berarti ya budgetnya gak main-main gitu sih. Gitu. Ya hopefully lah sukses itu. Makanya paling enak tuh kalau bisa dapat kolaborasi gitu kan. Sama itu mah. Apa betul, gitu kan. Betul. Nah, bikin gini. Wah, ya itu penting loh sekarang. Gue ceramahin mulu teman-teman gue yang professional chef. Yang bangun brand image. Iya, dimana brand image tuh penting banget, harus dibangun gitu kan. Betul. Gak semua orang bisa ikut MasterChef terus tinggal kita mikirin screen time kita gimana gitu kan. Banyak yang kayak ya lu harus sendiri nih, lu mulai sendiri gitu kan. Lu juga start doing that juga. Apa kayak content creating. Sekarang sih gue masih mikirin dulu sih mau kayak jati diri konten gue mau bawa kemana, as a food influencer atau mau jadi apa ya. Tapi for now sih belum sih, masih emang begitu. Ya sekarang gue jadi videographer Brian aja sih. Bareng lah. New career option. Ada yang mau? Side gig ya. Gue bawain tasnya deh Brian. Udah ada tim deh, bentar lagi ada mikrofon. Ya, kemarin super fun kalian pop up di Bura-Bura kan. Thank you. I hope you have fun juga itu. Indeed, it was really fun. Ya kan. Jadi yang punya outlet mau nyari event, kontak mereka berdua tuh right away. Super fun. Dan bring banyak tamu juga kalian gitu kan. Tamu-tamu baru kalian. Puji Tuhan lah. Ya, so far sih, syukur banget sih. So far kita pop-up sih selalu at least ya lumayan banyak. Iya, ramai kok. Event. Yang waktu itu di Burger juga ramai ya kan. Good. Oke guys, jadi yang mau ada pop-up event, private dining, mau bikin konten bareng gitu kan. Bikin konten bareng, brand-brand ya kan. Di kontak nih Brian dan Reynold segera. Yes, okay. And thank you for coming. No, guys. Thank you for having us. Much success for the future. Thank you. Yes. Ya dihitung nih kan screen time-nya banyak 40 menitan. Gitu. Nah ini yang bagus nih, gak perlu julid tapi screen time. Tadi kan gue ngajakin ngejulit. Oke, sukses ya semuanya. Thank you. And guys, thank you very much for listening and for watching our podcast today sama Brian dan Reynold. Jangan lupa follow mereka tuh. Instagramnya sekali lagi bro. Brian.fci8. Dan Reynold Haris S-nya 2. Yes, dan juga brazen.dining for your private dining. Kalau mau search paling Brazen private dining juga nanti keluar. Yes, BRAZZEN. Yes. Yes, .dining. Langsung saja di booking.
Yoi. Jangan lupa subscribe seperti biasa di Ray Jensen Radio. Like, comment, and subscribe. Yes, and click the bell icon. There you go. Selain di YouTube, kita ada di Spotify, Apple Podcast, ada di Noise, all your favorite podcast platform. For updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio dan juga di TikTok. And as always, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Take care. Bye-bye. Okay, guys.